Ya, ketemu lagi dengan saya Dede Abdul Hoer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 fakta tersembunyi bisnis MLM. Ini pasti bermanfaat banget buat Anda yang akan memulai berbisnis MLM atau yang sekarang sedang melakukan bisnis MLM atau yang pernah menjalankan bisnis MLM. Ya, saya sendiri pertama memulai bisnis MLM dari tahun 2004 hingga saat ini konsisten. Berarti alhamdulillah sudah belasan tahun nih. Dan saya berdoa semoga selamanya. Dan alhamdulillah selama belasan tahun itu saya sudah mendapatkan hasil sesuai yang saya inginkan. Inilah yang membuat saya bertahan. Ya, ya dong. Kalau enggak ada hasil yang sesuai harapan, pasti saya udah nggak ada di sini lagi kan. Nah, buat Anda yang ingin melihat apa saja fakta-fakta tersembunyi itu, saya akan buka di kesempatan ini. Siap-siap ya? Oke. Nah, ini saya. Alhamdulillah di bisnis MLM memang seru ya. Selain kita bisa mendapatkan income, kita bisa mendapatkan reward ya, dari mulai reward trip ke luar negeri. Kalau ini saya setiap tahun ya, alhamdulillah bisa berkali-kali dalam 1 tahun. Kadang juga tripnya dalam rewardnya dalam bentuk barang ya, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Oke, nah ini YouTube saya. Rekan-rekan bisa lihat ada banyak informasi yang saya share di sana. Klik saja di YouTube @ddkhoer ya, atau di Instagram saya @dedeabdulhoer. Bisa juga di Facebook saya @dedeabdulhoer atau di WhatsApp saya. Barangkali Anda ingin belajar lebih banyak ya. Ya, kita bisa bareng-bareng belajar, bareng-bareng bertukar informasi di nomor WA 0877 7098 6673. Oke, kita mulai. Sebelum saya share tentang apa 8 fakta tersembunyi bisnis MLM, saya akan kasih Anda sebuah gambar yang gambar ini bisa jadi diartikan berbeda ya. Orang yang di sebelah kiri mengatakan ini gambar angka 9. Orang yang di sebelah kanan mengatakan ini gambar angka 6. Siapa yang benar, siapa yang salah? Tergantung dari mana sudut pandangnya. Nah, ini yang disebut paradigma. Sama dengan bisnis ini. Orang banyak melihat bisnis ini dari sudut pandangnya. Ya, ada juga yang melihat dari sudut pandang berbeda. Nah, kita tidak bisa menyalahkan, cuma saya ingin menjelaskan dari sudut pandang saya sebagai pelaku aktif dalam menjalankan bisnis ini. Dan tentunya saya akan cerita sesuai fakta, bukan hanya katanya. Beda orang-orang di luaran yang kadang-kadang menganggap MLM dari katanya, belum tentu faktanya. Pengalaman saya belasan tahun, saya melihat ada begitu banyak fakta yang menarik tentang bisnis MLM yang semoga akan membuat Anda semakin semangat menjalankan bisnis MLM. Ya. Nah, paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Artinya, apa yang kita lakukan tergantung pikiran kita, dan pikiran kita tergantung dari sudut mana kita melihat. Dan saya bersyukur, saya melihat bisnis ini dari sudut pandang saya sebagai pelaku, dan saya belajar dari orang-orang yang juga sebagai pelaku. Jadi mereka melihat dari sudut pandang yang benar. Mungkin beda di luaran, ada orang yang melihat bisnis MLM itu bukan dari sudut pandang pelaku aktif. Makanya belum tentu tepat sesuai fakta yang ada. Ya. Nah, ini paradigma MLM. Banyak orang yang mengatakan MLM itu sebuah profesi yang kontroversial. Ya. Nah, apa saja paradigma masyarakat tentang bisnis MLM dan apa jawaban yang tepat, apa fakta yang tepat tentang bisnis MLM yang semoga kalau Anda pahami bisa Anda jadikan bahan ketika Anda menjalankan bisnis ini, ya. Ada beberapa hal ya. Ada yang mengatakan bisnis ini usaha jualan. Ada juga yang mengatakan harus punya relasi banyak. Aduh, saya emang nggak bisa jualan, pasti nggak bisa dong.
Aduh, saya mah temennya nggak banyak, pasti nggak bisa dong. Ada juga yang mengatakan bisnis seperti ini tidak profesional. Ya, ada juga yang mengatakan ini barangnya di markup atau butuh waktu lama untuk sukses. Produknya tidak laku, makanya di MLM-kan. Isinya indoktrinasi, cuci otak dengan janji-janji muluk tentang impian. Atau, waduh, MLM itu merugikan yang bergabung belakangan. Nah, coba siapa yang pernah mendengar kata-kata ini? Ngaco? Ayo. Buat Anda yang baru mungkin belum banyak nih mendengar kata-kata ini. Tapi buat Anda yang sudah melakukan, apalagi pernah melakukan, tentunya kata-kata ini kata-kata yang rutin Anda temukan. Tapi apakah betul demikian? Ada beberapa fakta yang mau saya sharingkan ke Anda semua. Ya. Yang pertama, katanya bisnis ini usaha jualan. Berarti kalau tidak bisa jualan, tidak bisa jalankan bisnis ini. Nah, faktanya adalah, nih, bisnis MLM adalah bisnis membangun organisasi, ya, bukan hanya menjual. Karena kalaupun Anda bisa menjual, tapi Anda tidak bisa membangun organisasi, ya Anda belum menjalankan bisnis MLM. Gitu. Kan tujuan kita membangun MLM itu untuk supaya kita punya aset. Aset itulah yang membuat kita nanti akan passive income. Time freedom, financial freedom, dan banyak hal yang indah lah dari bisnis ini. Pertanyaannya, kalaupun harus jualan, mau sampai kapan Anda harus jualan? Ya, jadi kalau Anda baca literatur, banyak literatur yang membahas tentang MLM. MLM itu bukan itu. MLM itu adalah membangun organisasi, dan organisasi ini dibimbing, diedukasi supaya salah satunya bisa jualan. Tapi bukan faktor penentu. Ya, memang akan diajarkan, tapi bukan faktor penentu. Faktor penentu yang akan membuat Anda berhasil di bisnis adalah kemampuan Anda membangun organisasi. Makanya jangan salah, ketika Anda masuk ke industri MLM, Anda tidak akan pernah disarankan untuk baca buku-buku tentang penjualan. Kalaupun dia tidak akan banyak. Justru Anda ketika masuk ke industri MLM akan banyak disarankan baca buku-buku tentang leadership. Kenapa? Sekali lagi, karena bisnis ini adalah membangun organisasi. Ya, oke, menarik ya. Yang kedua, katanya produknya tidak laku, jadi di MLM-kan. Ini pendapat umum. Wah, ini barang-barang nggak laku nih, makanya di MLM-kan. Nah, padahal faktanya, perusahaan MLM itu adalah perusahaan yang tentunya punya produk yang berkualitas. Bahkan untuk sertifikasinya lengkap. Nah, karena berkualitas, pasti market suka. Nah, karena market suka, berarti market mau. Akhirnya barangnya jadi laris. Apalagi kalau MLM-nya ada di ratusan negara. Ya, itu pasti lebih laris lagi. Karena nggak mungkin sebuah perusahaan bisa menyebar ke ratusan negara kalau produknya tidak memenuhi ekspektasi orang yang ingin mengkonsumsinya. Makanya saran saya, kalau rekan-rekan mau menjalankan bisnis MLM, sebaiknya carilah perusahaan MLM yang sudah global di ratusan negara. Dan kalau bisa, perusahaannya sudah lebih dari 20 tahun. Kenapa? Karena kalau perusahaan baru, kadang-kadang masih trial error. Ya, ada begitu banyak perusahaan baru sulit bertahan, apalagi di zaman seperti ini. Tapi kalau sudah lebih dari 20 tahun ada di ratusan negara, biasanya lebih bisa kita percaya untuk kita jalankan. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai Anda sudah bangun capek-capek organisasi bisnisnya, terus tiba-tiba perusahaannya ada masalah. Kan capek, toh? Nah, ciri perusahaannya sudah global apa? Cek apakah perusahaan itu sudah terdaftar di WFDSA apa belum. World Federation Direct Selling Association, ya, organisasi yang menaungi MLM yang berada di tingkat dunia. Kalau di Indonesia, APLI. Ya. Dua sertifikat ini sudah memungkinkan Anda untuk tahu ini kualitas perusahaan ini di grade yang mana. Ya, sekali lagi, produknya laku, makanya jadi di MLM-kan.
Cirinya produknya laku, biasanya perusahaannya dari ratusan negara. Ya. Selanjutnya, ada yang mengatakan MLM itu usahanya tidak profesional. Nah, faktanya kita dengar apa kata Robert Kiyosaki. Salah satu pengarang buku ya bestseller tingkat dunia ya. Beliau mengatakan di halaman 6 buku Business School-nya, orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang paling cerdas, baik hati, beretika, bermoral, dan profesional yang pernah saya jumpai dalam seluruh perjalanan bisnis saya. Profesional, paling profesional. Di industri ini, kalau Anda tidak profesional, malah Anda tidak akan berkembang. Makanya kenapa sekali lagi ketika Anda masuk ke bisnis ini, ke industri ini, Anda akan di-coaching, di-mentoring untuk belajar jadi leader. Anda akan disarankan baca buku, Anda akan disarankan dengar kaset-kaset motivasi dan edukasi, Anda akan disarankan ikut seminar-seminar. Disitulah kita memang mengupgrade setiap orang yang bergabung supaya jadi profesional. Justru saya melihat banyak usaha yang di luar MLM yang kadang tidak terlalu profesional. Sogok menjogok, terus juga persaingan tidak sehat, ya. Itu kan hal lumrah di bisnis luaran. Menyogok, bersaing tidak sehat. Di MLM itu tidak bisa dilakukan malah. Kita murni menawarkan konsep bisnis, ada yang mau monggo, belum ada yang mau tinggal kita follow up. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang profesional yang diajarkan di banyak perusahaan MLM yang memiliki support system. Ada juga yang mengatakan MLM itu markup harga produk. Nah, saya mau jelasin dulu deh. Harga produk itu awalnya dari mana sih bisa terjadi sekian? Nih, saya ceritakan alurnya dulu. Produk konvensional yang bukan MLM. Misal produk luar, dibuat di sebuah pabrik, diimpor masuk ke Indonesia. Apakah bisa langsung dijual? Tidak. Pasti melalui distributor wilayah, melalui kota, melalui sales, melalui grosir, masuk ke toko, barulah konsumen. Nah, perjalanan dari pabrik ke konsumen ada berapa rantai ini, yang semuanya membutuhkan biaya, dan biayanya ini dibebankan ke sebuah produk yang dijual, belum termasuk hadiah dan iklan. Makanya ada statistik mengatakan bahwa rata-rata biaya distribusi itu bisa menghabiskan uang 60-80% dan itu dibebankan ke produk. Artinya kalau produk harganya 2 juta, sebenarnya normalnya itu 400.000 gitu. Ya, kalau produknya 20 juta ya 4 juta. Anda beli produk harganya 2.000, itu harga dasarnya 400. Ya, ada 80% yang itu dialokasikan untuk iklan, undian, dan distribusi. Justru menurut saya itu mahal banget. Nah, beda dengan MLM. Semua jalur distribusi dihilangkan karena produk langsung dari pabrik ke konsumen melalui stokis. Artinya di sini ada begitu banyak rantai distribusi yang hilang, yang membuat produk tidak jadi terlalu mahal. Apalagi kalau produk MLM mana produk luar. Ya, itu kan juga nanti lebih irit lagi kalau menggunakan konsep MLM. Jadi kalau Anda mengatakan MLM itu produknya di markup, tidak. Justru produk MLM itu harganya jadi jauh lebih murah karena ada rantai distribusi yang dihapuskan. Ya, beda dengan konvensional. Ada juga yang mengatakan MLM itu isinya doktrin, cuci otak, janji muluk, impian. Nah, padahal faktanya kalau Anda masuk ke sebuah MLM, pasti Anda akan dibangun secara kualitas ya sebagai distributor. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Anda akan banyak disarankan membaca buku-buku leadership, mendengarkan kaset-kaset edukasi dan motivasi, dan hadir di pertemuan. Memang betul ini juga cuci otak, tapi cuci otaknya bukan konotasi negatif. Cuci otaknya cuci otak justru dari orang yang berpikiran negatif, berpikiran pesimis, berpikiran kecil jadi berpikiran besar, optimis, dan punya mental juara. Apakah betul ikutan MLM dijanjikan impian yang muluk? Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Bukankah semua impian kalau belum terjadi awalnya muluk-muluk? Coba Anda ingat lagi kisah penemuan pesawat terbang. Dulunya kan juga dianggap muluk-muluk. Mustahil malahan. Masa ada besi bisa terbang? Coba Anda ingat lagi penemuan bolham lampu. Itu dulu dianggap gila malahan. Bukan lagi muluk-muluk, gila. Dan ada begitu banyak penemuan yang dulunya dianggap mustahil dan sekarang jadi nyata. Jadi ketika Anda menjalankan MLM, Anda mengejar mimpi Anda,
tolong diwajarkan ketika orang mengatakan itu muluk-muluk, bahkan mustahil. Kenapa? Karena dia tidak melihat apa yang Anda perjuangkan. Cara terbaiknya gimana? Segera buktikan. Karena hanya dengan buktilah orang bisa melihat dengan nyata. Ada juga yang mengatakan kalau ikut MLM itu merugikan yang bergabung belakangan. Wah, enak yang duluan daftar dong. Nah, saya nggak tahu MLM-nya sistemnya seperti apa. Kalau di MLM yang saya kembangkan, kita mendapatkan keuntungan secara adil. Misal, ini Anda dan ini sponsor Anda, ya. Kalau di peringkat di perusahaan kami ada namanya bronze lion, ada namanya director. Si director ini bergabung belakangan, di bawahnya seorang bronze lion. Tapi karena peringkatnya lebih tinggi, jaringannya lebih besar, maka secara keuntungan, secara income tentunya lebih besar director walaupun bergabungnya belakangan. Itu yang disebut adil. Jadi bukan melulu orang yang bergabung duluan pasti lebih banyak penghasilannya, tidak. Kenapa? Karena ini MLM. Mungkin beda dengan money game. Kalau money game, kalau Anda lebih dulu, ya udah, Anda selalu ada di atas. Nggak bisa disalib. Makanya kenapa money game dilarang. Gitu. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mengatakan money game itu haram. Ya, kalau MLM yang murni, berapa income Anda tergantung seberapa keseriusan Anda membangun bisnisnya. Ya, alhamdulillah saya sudah membuktikan itu. Dan rekan-rekan saya banyak yang sudah merasakan fakta ini, Bapak Ibu semua. Ada juga yang mengatakan MLM itu bisnis tipu-menipu. Wah, kalau ini malah lebih mudah lagi jawabannya. Ketika Anda ditawarkan MLM, pasti Anda akan dijelaskan dong bagi hasilnya, pabriknya, perusahaannya, pembagian reward. Kalau itu sudah semua dijelaskan, berarti kan sudah bisnisnya tidak ada penipuannya. Apalagi ada sertifikasinya lengkap, APLI-nya ada, WFDSA-nya ada, sertifikat halalnya untuk MLM syariah juga ada, seperti yang saya jalankan MLM syariah. Berarti secara trust, Anda sudah berada di track yang benar. Di situ tidak ada penempatan. Apalagi kalau perusahaan MLM-nya sudah berjalan puluhan tahun di ratusan negara. Itu lebih keren lagi. Kenapa? Ya masa iya sih puluhan tahun menipu ada di ratusan negara. Logika sederhananya kan gitu. Ya. Jadi ini mungkin ada yang melakukan ini, tapi cek dulu perusahaannya sudah berapa lama dan ada di mana. Tapi kalau perusahaan yang sudah besar, kita bisa buktiin bahwa kita nyata, gitu ya. Dan apalagi perusahaannya punya pabrik sendiri. Nah, hati-hati. Ada banyak MLM nggak punya pabrik. Kerjanya cuma maklon, bikin merek, ngambil produk orang, bikin merek, ngambil produk orang. Pertanyaannya gini, ini contoh. Ini wadah pensil. Ini perusahaan MLM. Perusahaan MLM ini produknya ngambil dari perusahaan yang buat wadah pensil ini. Namanya X perusahaan, karena ini MLM-nya namanya Y, jadinya Y. Mereknya jadi ganti jadi Y. Pertanyaannya, berarti yang mengendalikan harga si X apa si Y? Pasti si X, karena dia yang bikin. Yang kedua, boleh nggak si X jual ke yang lain dengan merek yang sama atau merubah merek, bentuknya tetap sama? Boleh aja, karena dia yang punya. Nah, inilah kelemahan MLM kalau tidak punya pabrik. Produknya akan selalu dikendalikan pabriknya, dan pabriknya bisa menjual kemanapun. Nah, kan bahaya kalau Anda menjalankan di perusahaan seperti itu. Sekali lagi, Anda kan jalanin MLM untuk seumur hidup. Kalau produknya tidak paten punya perusahaan Anda, cuma nitip bikin ke pabrik orang lain, rada beresiko. Makanya saran saya, supaya tidak terjadi hal seperti itu, carilah MLM yang punya pabrik sendiri. Bukan hanya punya produk sendiri, punya pabrik sendiri, dia yang menciptakan produk, tidak akan ada yang mengklaim perusahaan yang lain. Dan Anda sebagai distributornya pasti Anda jadi nyaman, ya. Nah, ini perbedaan MLM sama money game, ya. Money game tentunya sangat tinggi pendaftarannya, kadang produknya tidak ada, kalaupun ada produknya sangat mahal. Kalau MLM biasanya murah, ya, untuk daftarnya. Produknya jelas ada, produk dan jasa yang dijual, kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan, ada Badan POM dan sebagainya kalau produk kesehatan. Nah, kalau money game kadang nggak ada produknya. Kalaupun ada, itu hanya sebagai kedok.
Nah, kalau peluang keberhasilan, kalau di MLM murni, semua orang berpeluang yang sama, tapi kalau di money game, biasanya yang berhasil adalah orang yang lebih dulu bergabung. Ya. Nah, penentu keberhasilan seseorang di MLM itu biasanya karena omset, penjualan produk, dan jasa yang dan dari pengembangan jaringan, plus kerja keras untuk meraihnya. Kalau di money game, biasanya berdasarkan berapa banyak uang yang disetor. Ya, itu perbedaannya. Nah, ada juga yang mengatakan, aduh, MLM mah harus ikutan, kalau mau ikutan harus punya teman banyak. Tidak demikian juga. Saya kasih contoh ya. Saya punya mentor namanya Pak Listendian. Beliau menjalankan MLM dengan sedikit aja temannya. Karena beliau dulu sibuk bisnis jualan PCB gitu. Tapi hanya dengan beberapa orang temannya, sekarang menjadi hampir 5 juta orang lebih grup beliau di seluruh dunia. Nah, ini yang menarik. Artinya, Anda jalan aja dengan teman yang Anda punya gitu. Teman SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, itu yang disebut name list, daftar nama. Dan nanti Anda akan lihat keajaibannya, yaitu apa? Ketika orang yang Anda ajak mengajak orang lain terus seperti itu. Ya. Jadi yang tidak punya teman, tenang. Sudah ada bukti Palestinian. Bahkan sekarang menjadi salah satu peringkat tertinggi di Asia Pasifik di perusahaan ini. Oke, nah itu beberapa hal fakta yang tersembunyi yang ada di industri MLM yang belum banyak tahu. Dan semoga setelah Anda tahu, untuk Anda yang pemula, Anda semakin semangat. Saya doain Anda bisa belasan tahun bertahan di bisnis Anda, seperti saya. Bahkan kalau bisa kita puluhan tahun seumur hidup dengan hasil yang bisa diwariskan. Ingat, jalankan bisnis ini bukan untuk cari uang saja, tapi passive income. Itu apa? Uang yang mengalir terus-menerus secara pasif. Untuk Anda yang sudah menjalankan MLM juga, saya ucapkan selamat. Selamat berjuang, Anda sudah di kendaraan yang tepat untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi Anda. Untuk Anda yang pernah menjalankan MLM, yuk balik lagi. Kenapa? Tidak ada kehidupan seindah di profesi MLM. Saya yakin Anda pun setuju dengan hal ini. Ya, terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya Dede Blueware. Saya senang banget. Saya juga sudah nggak sabar kalau ada waktu kita nanti bisa bertemu secara langsung. Ini YouTube saya, ini Instagram saya, ini Facebook saya, dan ini WhatsApp saya. Ya, sedikit sharing dari saya menjalankan MLM sudah belasan tahun. Alhamdulillah bukan hanya dapat income harian, mingguan, bulanan, dan income-income yang lainnya. Saya pun sudah mendapatkan semua reward yang mungkin orang inginkan, jalan-jalan ke luar negeri, punya motor, punya mobil, bahkan alhamdulillah saya diumumkan menjadi salah satu peraih BMW di Indonesia. Dan konon ini satu-satunya perusahaan yang berani memberikan BMW gratis. Hanyalah di perusahaan yang saya jalankan. Ya, memang Anda bisa cek. Ada nggak perusahaan yang berani memberikan BMW gratis selain perusahaan yang saya jalankan? Nah, buat Anda yang senang mobil mewah gratisan, silakan. Anda bisa kerjasama, kita bisa bareng-bareng sukses ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan share ke semua orang yang Anda kenal supaya bukan hanya bergabung di bisnis MLM, juga bisa berhasil di bisnis MLM. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.